Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeniatul Hiroh dari kelas akuntansi KP2 2019 dengan NIM 1962072. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, new normal, dan perencanaan pembangunan untuk memenuhi evaluasi tengah semester sistem pengendalian manajemen. Pandemi COVID-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan COVID-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah atau lockdown menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah COVID-19. Wabah awalnya yang muncul secara lokal di Wuhan, Cina, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur modifikasi kebijakan dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama yaitu kebijakan lockdown. Berbagai negara melakukan kebijakan lockdown untuk membatasi penyebaran virus ini secara total. Kebijakan lockdown kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian, atau lokal, dan seminimal mungkin. Yang kedua yaitu PSBB. PSBB diterapkan pertama kali di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 10 April 2020, di mana Jakarta merupakan epicentrum wabah COVID-19 di Indonesia. Kebijakan PSBB secara umum diterapkan melalui perluasan pemberlakuan libur sekolah, baik negeri maupun swasta, menutup tempat-tempat wisata atau hiburan dan perbelanjaan secara keseluruhan, menerapkan kebijakan bekerja di rumah untuk kantor-kantor yang bukan termasuk sektor penting, serta pembatasan lainnya yang diperlukan dalam memutus penularan wabah COVID-19. Dampak terhadap perekonomian. 1. Krisis utang yang sedang berlangsung tidak terbatas pada negara-negara berkembang yang termiskin saja. 2. Tidak disebabkan oleh salah urus ekonomi di dalam negeri, tetapi oleh salah urus ekonomi dan keuangan di tingkat global. 3. COVID-19 mulai merebak di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi virus corona. Lembaga konsultan McKinsey pada akhir Maret 2020 menerbitkan laporan mengenai dampak COVID-19 pada dunia bisnis. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang dijelaskan McKinsey dalam laporan mereka, antara lain. Pertama, COVID-19 adalah bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa bencana wabah terbesar sebelumnya terjadi 1 abad yang lalu, sekitar tahun 1918 sampai 1920, di mana wabah Spanish influenza menyerang dunia dengan korban meninggal dunia diperkirakan antara 50 sampai 100 ribu jiwa. Kedua, tentang modal penanganan. Cina adalah paling banyak dirujuk mengingat COVID-19 ini muncul pertama kali di wilayah Cina, di mana pemerintahnya memberlakukan kebijakan karantina wilayah secara ketat di hampir semua kota yang terjangkit, terutama di wilayah Wuhan. Model berikutnya adalah Korea Selatan yang memilih karantina wilayah secara parsial, namun dengan dibarengi tes massal yang sangat agresif, disertai pelacakan kontak, isolasi dan karantina terhadap mereka yang positif COVID-19 dengan pemantauan yang sangat ketat. Ketiga, tentang bagaimana meramu strategi yang tepat dalam dua hal yang sangat bertentangan, yaitu menyelamatkan banyak nyawa dengan karantina yang ketat, tetapi di sisi lain harus tetap memprioritaskan untuk menyelamatkan perekonomian dari guncangan dampak COVID-19. Keempat, kapitalisasi pasar pada kuartal pertama ini adalah yang terburuk dalam sejarah dan masih akan terburuk dalam jangka waktu yang belum dapat diprediksi.
Beberapa sektor bisnis, terutama minyak dan gas, transportasi udara, perawatan kesehatan, dan keuangan akan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup lama, dan kemungkinan baru akan pulih paling cepat setelah tahun 2021 atau 2 tahun setelah pandemi COVID-19 ini. Perencanaan pembangunan Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri baru merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Pada periode 2020 sampai 2024 ini, Indonesia mempunyai target-target besar yang direncanakan untuk mengejar kenaikan kelas sebagai salah satu negara berpendapatan menengah dan berakselerasi meninggalkan middle income country trap, jebakan negara berpendapatan menengah. RPJMN 2020-2024 ditetapkan dengan mengusung visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu: pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas Polhuk-Hankam dan transformasi pelayanan publik. Kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-2024. Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam 2 pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil tertukar dan terdepan. Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode 5 tahun ke depan. Perencanaan jangka menengah tersebut kini harus mengalami berbagai pergeseran ketika tahun 2020, tahun awal periode RPJMN, difokuskan pada penanganan COVID-19. APBN 2020 difokuskan untuk mitigasi COVID-19 agar dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih. Perencanaan pembangunan pasca COVID-19 merupakan tantangan berat bagi seluruh negara di dunia. Kehidupan Indonesia harus dapat menyusun skenario sendiri dengan asumsi bahwa obat, paten, dan vaksin baru akan lama ditemukan, dan yang pasti tidak akan terjadi dalam